Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Fahrullah Faiz Rinaldi, Farihatul Awaliyah, Ismailia Dina Kusuma, Malinda Maya Pahlevi, Nida Listiani Sudarno, dan Dina Permatasari. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Panjang keliling dan luas bangun datar. A. Panjang, pengukuran tidak baku, jengkal, hasta, depak, kaki, tapak, langkah. Panjang, pengukuran baku. Pengukuran dengan menggunakan satuan baku merupakan sebuah pengukuran yang hasilnya tetap atau standar. Terdapat dua acuan pengukuran baku yang digunakan, yaitu pengukuran sistem Inggris dan pengukuran sistem metrik. Pengukuran sistem Inggris dikembangkan dari benda-benda yang ada di sekitar kita dan telah distandarkan. Beberapa contoh satuan baku pengukuran panjang sistem Inggris antara lain yard, feet, dan inci. Beberapa contoh satuan baku pengukuran berat dan volume sistem Inggris antara lain pound, cup, dan galon. Pengertian. Satuan baku yang berlaku untuk mengukur panjang sebuah benda ataupun jarak adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Pembahasan. Luas daerah persegi. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Contoh soal. Terdapat sebuah kertas berbentuk persegi panjang dengan sisinya 4 cm. Berapakah luas kertas tersebut? Penyelesaian atau jawab. Luas sama dengan sisi kali sisi. Sisi diketahui 4 cm. Jadi 4 cm kali 4 cm adalah 16 cm. Permasalahan. Persegi panjang. Luas daerah persegi panjang adalah panjang kali lebar. Contoh soal, terdapat meja dengan bentuk persegi panjang yang panjangnya 20 cm dan lebarnya 5 cm. Berapakah luas meja tersebut? Penyelesaian atau jawaban. Luas adalah panjang kali lebar. Diketahui panjangnya adalah 20 cm dan lebarnya 5 cm. Jadi 20 cm kali 5 cm adalah 100 cm. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Farihatul Awaliyah. Untuk Yang waktu dan ketiga, tempat, silakan. baik, terima kasih. Yang ketiga ada segitiga. Luas ABD, di situ kan ada persegi dan persegi panjang. Jika dibagikan menjadi segitiga, ABD itu merupakan segitiga dari pertengahan persegi dan persegi panjang. Jadi luas segitiga sama dengan setengah kali luas ABCD atau setengah AB kali AD sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Contoh soal, segitiga siku-siku memiliki panjang alas 12 cm dan tinggi 10 cm. Hitung luas dari segitiga siku-siku tersebut. Penyelesaian. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Diketahui alasnya adalah 12 cm dan tingginya 10 cm. Jadi, setengah kali 12 cm dikali 10. Setengah dikali 120 sama dengan 60 cm. Next.
Yang keempat ada jajar genjang. Jajar genjang memiliki luas sama dengan 2 kali luas segitiga. Jadi 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Contoh soal, diketahui sebuah jajar genjang memiliki alas 28 cm dan tinggi 14 cm. Hitung luas jajar genjang tersebut. Luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi. Sama dengan 28 kali 14. 28 untuk alas dan 14 untuk tinggi. 28 kali 14 sama dengan 392 cm. Next. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dina. Mohon maaf, eh, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ismalia. Dipersilahkan. Baik, nomor 5 yaitu ada belah ketupat. Luas belah ketupat sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Contoh soal, sebuah belah ketupat memiliki ukuran diagonal masing-masing 10 cm dan 12 cm. Maka luas belah ketupat tersebut adalah penyelesaian. Luas sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Luas sama dengan setengah dikali 10 dikali 12. Luas sama dengan setengah dikali 120. Jadi luas belah ketupat tersebut adalah 60 cm persegi. Nomor 6 ada layang-layang. Luas layang-layang sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Contoh soal, suatu hiasan dinding berbentuk layang-layang dengan panjang diagonal 24 cm dan 20 cm. Berapa luas hiasan dinding tersebut? Penyelesaian, luas sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Luas sama dengan setengah dikali 24 dikali 20. Sama dengan setengah dikali 480, jadi luas layang-layang tersebut adalah 240 cm persegi. Selanjutnya ada trapesium. Luas layang-layang sama dengan setengah dikali jumlah 2 panjang sisi sejajar dikali tinggi. Luas daerah ABCD sama dengan luas ABC ditambah luas ACD. Contoh soal, sebuah trapesium di kelas memiliki sisi sejajar yang masing-masing berukuran 20 cm dan 22 cm, serta memiliki tinggi 18 cm. Berapa luas dari trapesium tersebut? Penyelesaian. Luas sama dengan setengah dikali dalam kurung alas A ditambah alas B dikali tinggi. Sama dengan setengah dikali dalam kurung 20 ditambah 22 dikali 18. Sama dengan setengah dikali 42 dikali 18 sama dengan setengah dikali 756. Hasilnya yaitu 378 cm persegi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Malinda. Dipersilahkan. Baik, izin lanjut untuk menjelaskan materi tentang lingkaran. Di sini untuk luas daerah lingkaran yaitu luas daerah jajar genjang yaitu
alas dikali tinggi. Jadi sama dengan setengah dikali keliling lingkaran dikali R, yaitu setengah dikali 2 pi R kali R. Di sini ada sebuah contoh soal, sebuah roda berbentuk lingkaran memiliki jari-jari 14 cm. Hitunglah luas roda tersebut. Penyelesaiannya jadi untuk luasnya pi R kuadrat, yaitu 22/7 dikali 14 dikali 14, karena jari-jarinya 14 kelipatan dari 7 dan jari-jarinya 14, jadi 22/7 dikali 14 dikali 14, hasilnya sama dengan 616 cm persegi. Selanjutnya, untuk luas permukaan kubus, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak atau 6 persegi, yaitu masing-masing mempunyai sisi yang sama. Untuk contoh soalnya, sebuah kotak berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 10 cm. Luas permukaan alas kotak kubus tersebut adalah, jadi untuk menyelesaikan luasnya yaitu 6 dikali sisi kuadrat. Karena sisinya itu 10 cm, maka 6 dikali 10 kuadrat. Hasilnya 6 dikali 100 sama dengan 600 cm kuadrat. Selanjutnya, ada luas permukaan balok. Di sini untuk luas permukaan baloknya yaitu 2 kali panjang lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 dikali lebar kali tinggi. Untuk contoh soalnya, berapa luas permukaan balok yang memiliki panjang 12 cm, lebarnya 7 cm, dan tingginya 8 cm? Untuk penyelesaiannya, maka di sini menggunakan rumus permukaan balok. 2 panjang lebar ditambah 2 panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Jadi 2 dikali 12 dikali 7 ditambah 12 dikali 8 ditambah 7 dikali 8, hasilnya nanti 2 dikali 8 ditambah 84 ditambah 96 ditambah 54 sama dengan 2 dikali 236, jadi 472 cm kubik. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Nida. Untuk Ibu Nida dipersilahkan. 3. Luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas daerah alas ditambah luas daerah persegi panjang sama dengan 2 kali luas daerah alas ditambah panjang kali lebar. Sama dengan 2 kali luas daerah alas ditambah KL plus LM plus MK kali KP. Sama dengan 2 kali luas daerah alas ditambah keliling alas kali tinggi. Contoh soalnya yaitu diketahui sebuah prisma segitiga siku-siku memiliki panjang sisi 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Jika tinggi prisma adalah 10 cm, maka hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Penyelesaiannya yaitu L sama dengan 2 kali luas daerah alas ditambah keliling alas kali tinggi sama dengan
2 kali setengah dikali alas kali tinggi sama dengan keliling alas dikali tinggi sama dengan 2 kali setengah dikali 9 dikali 12 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 15 dikali 10 sama dengan 108 ditambah 360 sama dengan 468 cm kuadrat. Next. Yang keempat yaitu luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas daerah alas ditambah luas daerah persegi panjang. Sama dengan 2 kali luas daerah alas ditambah panjang kali lebar. Sama dengan 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT. Contoh soalnya yaitu diketahui sebuah tabung tanpa tutup memiliki diameter sebesar 40 cm dan tinggi 30 cm. Berapakah luas permukaan tabung tersebut? Penyelesaian yaitu luas sama dengan PR kuadrat ditambah 2 PRT sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 2 kali 22/7 dikali 7 sama dengan dikali 30 sama dengan 154 cm kuadrat ditambah 1320 cm sama dengan 1474 cm kuadrat. Yang kelima yaitu luas permukaan limas. Luas permukaan limas ABCD sama dengan luas daerah ABCD ditambah luas daerah ABE plus luas daerah BCE plus luas daerah CDE plus luas daerah ADE. Jadi luas permukaan limas sama dengan luas daerah alas ditambah jumlah daerah luas sisi tegak. Contoh soalnya yaitu hitunglah luas permukaan limas segi 4 yang memiliki panjang sisi alas sebesar 7 cm dan tinggi 9 cm. Cara menjawabnya yaitu luas sama dengan S kuadrat ditambah 4 kali setengah dikali alas kali tinggi sama dengan 7 kuadrat ditambah 4 kali setengah kali 7 dikali 9 sama dengan 49 ditambah 4 dikali 31,5 sama dengan 49 ditambah 126 sama dengan 175 cm kuadrat. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Dina. Untuk Ibu Dina, dipersilahkan. Selanjutnya ada luas permukaan kerucut. Yang pertama ada contoh soalnya itu diketahui sebuah bangun ruang kerucut memiliki luas selimut 353,25 cm persegi dengan panjang jari-jari 7,5 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Kemudian penyelesaiannya luas alas plus luas selimut sama dengan PR kuadrat plus PRS buka kurung 353,25 ditambah 3,14 dikali 7,5 dikali 7,5 sama dengan 353,25 plus 176,625 sama dengan 529,875 cm persegi.
luas jaring per luas lingkaran sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas selimut kerucut 2πr per 2ps sama dengan luas selimut kerucut sama dengan 2πr per 2ps kali ps persegi, kemudian luas selimut kerucut sama dengan PRS. Kemudian perhatikan lingkaran besar jari-jari S, maka luas lingkarannya adalah RS persegi dan keliling lingkarannya adalah 2RS. Panjang busur akan sama dengan keliling lingkaran kecil dengan jari-jari R, yaitu 2R. Luas permukaan kerucut sama dengan luas lingkaran plus luas selimut sama dengan R2 plus PRS sama dengan PRS buka kurung R plus S tutup kurung. Next. Kemudian ada luas permukaan dan volume bangun ruang. Volume bangun ruang yang pertama adalah volume kubus. Volume kubus sama dengan S kali S kali S atau S sama dengan panjang rusuk kubus. Contoh soalnya itu diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm dan berapakah volume kubus tersebut? Penyelesaiannya volume sama dengan S kali S kali S sama dengan 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125 cm per cm. Next. Kemudian yang kedua ada volume balok. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Contoh soalnya, ayam memiliki sebuah bak mandi berbentuk balok dengan panjang lebar 60 cm dan tinggi 70 cm. Berapa volume bak mandi ayam? Penyelesaiannya, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 80 cm dikali 60 cm dikali 70 cm. Hasilnya 336 cm kubik atau 336. Yang selanjutnya ada volume prisma. Volume prisma tegak segitiga setengah kali volume balok sama dengan setengah PL buka kurung T. Luas daerah alas dikali tinggi. Contoh soalnya, sebuah prisma segitiga memiliki alas dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 6 cm. Berapa volume prisma segitiga tegak jika tinggi dari prisma tersebut adalah 10 cm? Penyelesaiannya yaitu volume sama dengan setengah kali luas daerah alas kali tinggi sama dengan setengah dikali 3 kali 6 kali 10 sama dengan 9 dikali 10 sama dengan 90. Selanjutnya, ada volume kerucut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi sama dengan 1/3 kali PR T. Contoh soal sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 7 cm. Jika tinggi kerucut adalah 12 cm, berapa volume kerucut tersebut? Penyelesaiannya volume sama dengan 1/3 dikali PR kuadrat sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 2 dikali 12 sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 49 dikali 12 sama dengan 1/3 dikali 1848. Hasilnya 616. Selanjutnya ada volume bola. Volume bola sama dengan 2/3 dikali volume tabung sama dengan 2/3 dikali PR. Selanjutnya yang di bawah ada contoh soalnya. Diketahui sebuah bola memiliki jari-jari 21 cm. Berapakah volume bola tersebut? Penyelesaiannya volume sama dengan 4/3 dikali PR pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 21
22/7 dikali 21 sama dengan 43 dikali 22/7 dikali 9.261, hasilnya 38,808 cm. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Bila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.